melakukan siaran ulang. Simpen ya, aku gak paham. Nyimpen ya pasti nyimpen lah. Otomatis Nyimpen pasti nyimpen ya. Ya wis langsung wis pas ya. Kamu mundur. Gak sih, sudah itu. Oh, gabung siapa? Bentuk. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali. Amma ba'd. Alhamdulillah yang masih Allah perkenankan kita di malam yang penuh barakah ini, di malam tahun baru Islam, di malam yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala di masa lalu 14 abad yang lalu Rasulullah SAW telah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinatul Munawwarah. Oleh karena itu perlu kita syukuri. Oleh karena itu perlu kita lebih menjadikan pelajaran untuk diri kita dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Rasulullah SAW dihijrahkan dari kota Mekah ke Madinah ketika beliau di masa yang sulit dan sukar, di mana banyak dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu membenci Rasulullah SAW, tidak suka dengan Nabi Muhammad SAW, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Namun berkah dari keyakinan dan kemantapan keimanan Nabi Muhammad SAW, semua kesulitan yang beliau rasakan, semua yang beliau alami dari kepahitan hidup, Allah memberikan jalan keluar sehingga beliau memperoleh namanya kemudahan. Maka sedikit yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah perjalanan Nabi, hijrah Nabi Muhammad SAW. Ingatlah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan pasti di situ ada kemudahan. Apapun, selama kita berpangku dan bersandar hanya kepada Allah, maka suatu saat Allah akan memberikan jalannya untuk kita selebar-lebarnya, bahkan 2 kali lebih mudah, bahkan berlipat-lipat kemudahan yang Allah berikan untuk kita tatkala kita mampu menyandarkan segala kesulitan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kalau kita menjadikan kesulitan tadi dengan kita bersandar kepada makhluk, bersandar kepada manusia, berharap kepada manusia, tidak akan mungkin kita akan mendapatkan namanya kemudahan. Tidak akan mungkin kita akan mendapatkan solusi dari apa yang kita hadapi. Inilah hijrah. Hijrahlah kita menuju Allah Subhanahu. Hijrah kita hanya bersandar kepada Allah.
Hijrahlah kita hanya kita berbutuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu hanya kita utamakan Allah Subhanahu wa taala di atas yang lainnya. Maka dengan itu insya Allah apapun yang akan kita lakukan, apapun yang kita hadapi, insya Allah dengan izin Allah, Allah akan memudahkan dan memberikan solusi sebaik-baiknya. Perlu diingat juga untuk menjadikan apa yang kita istiqomahkan di setiap malam Kamis ini, maka perlu ketahui bahwasanya Allah SWT telah memberikan jalan keluar bagi umat sebelum masalah itu muncul. Solusi sudah Allah berikan kepada umat, kepada manusia sebelum manusia diciptakan. Apa solusi yang sudah diberikan oleh Allah kepada umat ini sebelum manusia diciptakan atau bahkan sebelum masalah itu muncul pada manusia itu sendiri? Solusinya adalah syariat. Solusinya adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Tuntunan Nabi Muhammad SAW, ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah sistem yang selalu berlaku di setiap zaman, selalu berlaku di setiap saat. Tidak akan sampai pada kategori kadaluarsa, tidak akan sampai pada kategori usang, karena itulah ketentuan Allah, karena itulah sunnatullah, karena itulah sistem yang pasti berlaku sampai ila yaumil qiyamah. Sistemnya Allah yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menggunakan sistem ini, maka dia adalah yang paling beruntung di dunia dan akhirat, dan pasti bahagia dunia akhirat. Siapa mengindahkan syariat Nabi Muhammad SAW, maka dia akan temui kesulitan. Pasti dia akan temui namanya kebuntuan. Pasti dia akan menemui namanya kesukaran selama-lamanya. Maka solusi yang kita hadapi, kita harus mengetahui ya, syariat Nabi Muhammad SAW. Dengan melalui jalan ilmu itulah sebaik-baik solusi yang akan mengantarkan kita kepada namanya kebahagiaan. Oleh karena itu, untuk menunjang itu semuanya di malam yang penuh barakah ini, ya, setelah kita tadi, mungkin bagi para pemirsa, para pendengar yang belum membaca doa akhir tahun ataupun awal tahun, silakan di malam hari ini, di saat ini, Anda semuanya bisa membaca doa yang telah dituntun atau diajarkan oleh para ulama salafun saleh supaya kita baca. Yang di antara fadilahnya, siapa yang membaca doa akhir tahun dan awal tahun, maka setan-setan itu merasa mereka dalam keadaan sedih, bahkan menangis, bahkan merasa gagal total atas apa yang mereka lakukan selama setahun itu, yang telah menggoda manusia, menyesatkan manusia, membuat manusia berlumuran dosa. Maka ketika manusia bersimpuh kepada Allah, bertobat kepada Allah atas apa yang mereka lakukan selama setahun, maka Allah dengan barokat malam tahun baru ini, di malam Muharram termasuk Syahrullahil Azim, Syahrullahil A'zam, Syahrullahil Asam, bulan Allah yang sangat mulia, ya. Maka inilah kesempatan kita bermunajat kepada Allah. Sir rahasia dari bulan Muharram ini Allah letakkan pada 10 pertama dari bulan Muharram. Dari 10 hari malam bulan-bulan Muharram ini, Allah letakkan yang paling besar dan yang paling utama ada di bulan Asyura, ada di hari Asyura, yaitu tepat tanggal 10 dari bulan Muharram yang terkenal dengan hari Asyura. Oleh karena itu, maksimalkan. Mari kita berkembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Otomatis dengan masuknya kita pada bulan atau tahun Islam, tahun baru Islam ini juga bertambah umur kita, sehingga kita minta kepada Allah di tahun ini Allah berikan kita panjang umur. Moga-moga Allah limpahkan kepada kita sehat walafiat untuk diri kita, keluarga kita, istri kita, dan anak-anak kita semuanya. Moga-moga yang Allah berikan jalan keluar dari semua kesulitan-kesulitan yang kita alami. Allah berikan solusi dari kesedihan yang kita rasakan. Dan juga Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya
dan memberikan keberkahan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, marilah kita sedikit supaya tidak putus keistiqoman kita mengaji. Maka kami akan membahas sedikit tentang babul khiyar. Bab di dalam fikih, dalam muamalah itu terdapat namanya khiyar. Di dalam tata cara jual beli itu ada hak, namanya hak khiyar. Maka perlu dikatakan di sini, perlu difahami asal muasal dalam jual beli itu, kata muallif, adalah al-luzum, pasti. Kalau sudah deal, sudah orang itu sudah mengiyakan, pembeli mengiyakan untuk membeli suatu barang dan penjual juga merelakan apa yang dia jual, maka di sini harus tidak boleh dibatalkan. Asal muasal dalam jual beli seperti itu. Kita sudah beli nih, jual beli HP berapa, harganya 1 juta. Oke, saya beli HP ini 1 juta, penjualnya juga rela. Maka ketika sudah ada transaksi seperti ini, maka tidak boleh dibatalkan. Ketika sudah barangnya sudah saya beli, sudah ada di tangan saya, uangnya sudah saya serahkan, maka asal muasalnya kita nggak boleh, bagi pembeli nggak boleh tiba-tiba datang lagi kepada penjual mengatakan saya nggak jadi beli ini, saya kembalikan. Begitu juga penjual nggak boleh tiba-tiba menyerahkan uang yang sudah dia terima kepada saya lagi. Maaf, saya nggak jadi jual barang saya, ini saya kembalikan uangnya. Ini nggak boleh. Ya, kecuali ini hanya ada satu jalan seseorang ya dalam transaksinya boleh dia membatalkan jual belinya. Kapan itu? Karena syariat batafil khiyar rifqan. Itulah hal yang dikatakan dalam fikih, ada dalam syariat Islam dikatakan khiyar. Boleh dia itu masih ada hak satu-satunya untuk bisa membatalkan transaksi itu. Itu yang dinamakan khiyar. Maknanya khiyar itu sendiri adalah talabu khairil amrayn min imdha'il abdi wa fasdi. Meminta sebaik-baik perkara dari dia melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkan transaksi jual beli tersebut. Meminta, sudah saya betul-betul jadi membeli barang ini. Berarti khiyarnya dia ingin melanjutkan atau dia ingin membatalkan. Jadi tengah-tengah transaksi kayaknya orang ini kok nggak jujur ya, tiba-tiba saya ingin membatalkan karena ini masih dia dalam akad, belum berpisah, maka boleh di situ ada hak khiyar. Maaf, kayaknya dari omongan pembicaraan dari tadi sampai sekarang ya saya rasanya masih ada perasaan ragu untuk melanjutkan transaksi ini, sehingga saya ingin mundur saja, saya tidak jadi melanjutkan jual beli ini. Nah, ini namanya khiyar, menuntut sesuatu yang terbaik di antara melanjutkan atau membatalkan. Maka dari khiyar ini dalam jual beli ada khiyar. Dalam khiyar ini terbagi menjadi 3. Jadi macam-macam khiyar terbagi menjadi 3, yaitu ada khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Ya. Dan ini semuanya telah diatur dalam Islam, karena Rasulullah SAW juga memberikan solusi. Kalau zaman sebelum Rasulullah SAW, namanya kalau sudah jual beli nggak bisa dibatalkan. Ya, tapi ketika Islam ini memberikan solusi, karena apa? Boleh jadi di situ ada kerugian yang akan nanti ditanggung oleh pembeli ataupun bahkan penjual. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima. Pembeli dan penjual itu berhak punya hak untuk bil khiyar. Punya khiyar, memilih melanjutkan atau membatalkan selama antara penjual dan pembeli ini tidak berpisah, belum berpisah. Maka jika kedua orang ini, penjual dan pembelinya itu kategori orang yang jujur, benar, wa bayyana, dan betul-betul menjelaskan
Ya, penjual menjelaskan ini barang saya memang seperti ini, cacatnya kalau ada cacat dia jelaskan. Begitu juga pembeli, dia betul-betul menjelaskan harganya, ini pakai uang ini, dia jujur. Maka kata Rasulullah, pasti ketika punya kategori jujur dan betul-betul tidak menyembunyikan, burikalahuma fi bai'ihima, pasti Allah berikan keberkahan pada jual belinya. Namun kalau berdusta, dia bohong, ada sesuatu yang disimpan, kata Rasulullah, muhiqat barakatu bai'ihima, pasti akan muhiqat, apa muhiqat? Dihilangkan keberkahan dari jual beli itu. Walaupun transaksinya bernilai rupiah miliaran, bahkan bisa triliunan, ya, tapi kalau di situ ada penipuan, ketidakjujuran baik dari pembeli atau penjual, maka tidak akan ada berkahnya. Berapa banyak kita temui ketika transaksi antara penjual dan pembeli itu dilakukan, ada mungkin dari salah satunya saling tujuannya menipu, ya, menyembunyikan aib atau menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya itu tidak boleh disembunyikan dalam aturan jual beli. Ya, maka berapa banyak apa yang mereka hasilkan ternyata tidak ada keberkahan. Hasilnya banyak, keuntungan banyak, tapi ternyata keuntungan itu keluarnya, ya, untuk sesuatu yang tidak ada manfaat. Digunakan untuk maksiat, digunakan akhirnya untuk ya sebenarnya ada keberkahan, akhirnya uang tadi habis untuk hanya sekedar berfoya-foya, habis hanya untuk mengobati orang yang sedang sakit di rumah sakit. Banyak. Ini salah satu tidak ada keberkahan. Salah satunya penyebab. Kalau transaksi itu tidak ditunggangi dengan syariat yang dibenarkan oleh Allah dan Nabi Muhammad, biasanya ada apa-apanya nanti di kemudian hari. Makanya, oleh karena itu kita harus belajar. Jangan sampai kita nggak mau belajar. Kemudian dari penjelasan tadi itu, ya, khiyar majlis, ya, dari khiyar majlis, ya, yathbutu lil 'aqdain khiyar ma dama fi majlis 'aqd. Yang pertama dari macam-macam khiyar, yang pertama adalah ada khiyar majlis. Bagi orang yang melaksanakan transaksi jual beli, ya, mereka memiliki namanya khiyar selama dalam majelis akad. Misalkan di tempat ini saya sedang melaksanakan transaksi jual beli, maka selama saya berada di sini sama penjualnya, maka saya masih boleh meneruskan jual beli tersebut atau memutuskan selama di tempat ini. Ketika saya sudah keluar dari tempat ini, maka khiyar majelis sudah tidak ada. Artinya ketika saya sudah keluar, tiba-tiba saya nggak jadi, terus kembali lagi, maaf Pak, yang tadi itu transaksinya dibatalkan aja, ini nggak boleh. Kecuali kalau penjualnya mengatakan ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau si penjual nggak ridho, ya nggak boleh membatalkan. Ini makna dari khiyar majelis. Selama berada di akad, di tempat kita transaksi, kita masih boleh untuk meniadakan atau diikat. Sekalipun sudah teken kontrak, sekalipun sudah tanda tangan, masih boleh. Misalkan saya sudah tantangan jadi, tiba-tiba ada orang nelpon, "Maaf, itu orang yang ini itu ternyata penipu misalnya, atau begini-begini. Ini ada yang sudah kita," maka boleh, "Maaf Pak ya, saya nggak jadi, ini transaksi ini saya batalkan." Boleh, karena masih berada di dalam majelis. Boleh. Dan penjualnya nggak boleh menolak, karena masih dalam kategori dalam majelis. Ya, ini berlaku pada semua jenis jual beli. Selain jual beli nggak berlaku. Kayak contoh dalam hibah. Di dalam majelis ini saya memberikan sesuatu kepada seorang, ini kamu tak kasih HP ya. Ketika sudah saya lafadzkan ini kamu tak kasih HP dan orang tadi sudah menerima barangnya, maka nggak boleh saya menarik kembali barang itu.
maaf ya nggak jadi ya, mana HP-mu, saya nggak jadi. Walaupun di dalam majelis masih di dalam majelis tidak berpisah, maka ini nggak boleh diambil lagi, HP ini nggak boleh. Ya. Loh, kok nggak bisa, kan masih dalam majelis? Iya, karena ini hibah, ini pemberian, ini hadiah, bukan jual beli. Kalau jual beli terserah, selama masih dalam majelis, di dalam tempat itu kita boleh melanjutkan ataupun boleh meniadakan. Itu salah satu itu. Kapan khiyar majelis itu tidak berlaku? Hanya terputus, nggak ada namanya khiyar majelis. Maka di sini para ulama di sini disebutkan terputus khiyar majelis, hilang kesempatan untuk memiliki khiyar majelis, memilih untuk melanjutkan ataupun tidak, itu nggak punya pilihan majelis dalam majelis itu kalau ada salah satu dari dua perkara. Yang pertama, jika seseorang dari penjual atau pembeli itu memilih setelah akad, ini sudah akad ya, setelah akad memilih ini harus berlangsung dan harus jadi, nggak boleh dibatalkan, dan ini sudah sama-sama deal antara penjual dan pembeli, ya jelas ya, ini nggak boleh dibatalkan, maaf ya, sudah sepakat ya. Atau dia memilih salah satu dari penjual atau pembeli itu memilih selain yang lain, ada pilihan yang lain gitu. Maka hukum di sini fayanqati khiyarul ladzi ikhtara wa yabqa khiyarul akhar. Maka bagi yang masih punya hak khiyar itu hilang gara-gara dia memilih sesuatu yang lain. Sedangkan yang nggak punya, yang sudah menekankan kontrak, iya, nggak ada namanya tetap harus melanjutkan, maka ini bagi orang tersebut ya tidak boleh memiliki ya. Contohnya begini, penjual pembeli sudah sepakat bahwasanya jual beli ini tidak bisa dibatalkan, artinya pasti jadi, sudah semuanya sepakat. Maka ketika sudah kesepakatan ini sudah dilontarkan dari salah satu dan yang lainnya sudah setuju, maka tidak boleh akad transaksi ini dibatalkan baik dari satu pihak ataupun dari kedua belah pihak. Hanya apa harus dicil, bagaimanapun keadaannya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, khiyar majelis itu hilang. Hanya seseorang nggak punya khiyar majelis sebab ya bitafarruq bil abdan, berpisahnya antar penjual dan pembeli, berpisah dengan badannya, sudah nggak ketemu lagi. Ya. Maka ketika sudah berpisah ini, ya, maka tidak boleh lagi seseorang tadi tiba-tiba kembali kemudian membatalkan membatalkan transaksi jual beli. Ini nggak boleh. Misalkan keluar dari tempat ini area sini, tiba-tiba saya sudah deal, saya mau beli ini. Tiba-tiba saya sudah keluar dari tempat ini, maka ketika keluar terus saya kembali lagi membatalkan, ini hukumnya tidak boleh karena sudah saya berpisah. Ya. Itu tentang khiyar majelis. Ya, semoga insya Allah kita akan lakukan pada minggu depan tentang khiyar yang lainnya. Ada dua yang masih belum kita bahas, yaitu khiyar syarat, ada khiyar atau khiyar
khiyar aib ya. Biasanya kan sering itu ada di kita. Khiyar ini apa sih? Kalau kita gampangnya zaman sekarang ini ada kan kadang-kadang kita nemui masuk satu toko, kemudian toko itu barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ini kata-kata yang salah. Ini nggak sesuai dengan syariat ini. Ya kalau itu sesuai dengan apa yang kita beli, terus kita mengembalikan memang nggak boleh. Tapi ketika sudah nanti ada aib, ya, loh, ternyata sampai di rumah dibuka rusak, kadaluarsa misalnya, maka wah ini saya punya hak khiyar, sehingga nanti saya boleh mengembalikan barang itu dan meminta ganti. Sehingga nggak boleh penjual tadi mengatakan, loh sudah maaf karena kami sudah bilang loh ini syaratnya sudah kami pampang di depan bahwasanya barang yang sudah boleh dibeli tidak boleh dikembalikan. Ya ini syarat yang tidak berlaku. Disyaratkan pun ini nggak sah. Ini berapa banyak itu toko-toko sekarang seperti itu. Kayak mungkin di mall juga seperti itu mungkin ya, di mall atau dimanapun. Padahal ini nggak sesuai dengan syariat. Maka bagi bagi penjual harus tidak sah, jangan sampai memakai aturan seperti ini. Ya, kalau memang ada bukti kalau bahwasanya barang itu rusak dari pembeli, maka penjual boleh. Maaf itu kan yang merusak sampean. Tapi kalau itu yang kerusakan tadi itu memang dari pihak penjual, maka tidak boleh penjual itu menolak untuk dikembalikan. Wajib penjual untuk mengganti. Ini. Ya. Nanti kita akan bahas itu. Itu masalah itu khiyar. Ini salah satu dari macam-macam khiyar dalam jual beli. Ini supaya kita betul-betul apalagi online ya. Online ternyata ketika nyampe barang tadi, loh ini kok sesuai dengan pesanan ya Pak. Maka boleh dikembalikan. Dan pihak yang nanti dikembalikan nanti wajib mengganti. Nah, kan ongkos-ongkosnya diganti. Jangan hanya barangnya saja, wajib mengganti. Karena itu ada ketidakhalalan kecuali atas ridho dari pembeli. Kalau nggak dari keridhaan ya nanti dosa itu penjual tadi mendapatkan uangnya nggak halal itu. Uangnya nggak halal. Kalau dimakan ya jadinya jadi makanan yang haram. Makanya harus hati-hati dalam masalah jual beli. Saya ingat lagi cerita dari Sayyidina Umar bin Khattab, di mana di zaman beliau itu sangat ketat. Ya pasar-pasar yang ada di bahwa kuasanya khilafah Umar bin Khattab di saat itu semuanya pasar-pasar itu diisi oleh para ulama. Artinya para ulama ditugaskan untuk mengawasi pasar-pasar dan melaporkan dari orang-orang yang sedang melaksanakan jual beli di pasar, orang-orang berdagang di pasar, siapa-siapa yang melanggar aturan syariat. Maka sampai dikatakan sangat fenomenal, ya, la yabi fi sukina, ya, malam yatafaqqah. Kata Sayyidina Umar, tidak boleh ada di pasar-pasar kita orang-orang yang nggak ngerti masalah hukum fikih. Jadi zaman Sayyidina Umar itu orang-orang berada di pasar itu sudah kategorinya mengerti hukum fikih. Nah, kalau sekarang siapa yang ngerti? Nah, kita bisa tanya di orang di pasar, apakah syarat jual beli, suruh hukum jual belinya ada berapa? Mungkin mereka nggak tahu. Yang penting dapat uang untung pulang. Nah ini harus kita rubah. Betul kita yang tahu sekarang kita tahu harus kita rubah. Kita belajar apa sih makna jual beli itu. Ya bukan hanya jual beli itu cari keuntungan semata, tapi lebih dari itu kita ini minta dari apa kita jual beli itu minta kehalalan, mencari sesuatu yang halal yang Allah ridhoi. Itu tujuan kita dari jual beli, bukan untuk hanya sekedar kita mencari namanya materi. Jadi ya alhamdulillah nih, dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau ada pertanyaan masuk nggak ada ya, semoga bisa bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan silakan dimunculkan di kolom komentar, nanti insya Allah kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Pira yang dalam